Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lan nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini ibu-ibu kita bertemu kembali. Kemarin Jumat keempat itu seharusnya Ustadz Adam Malik Indra, tapi beliau di bulan Juli ini belum bisa untuk isi kajian, jadi kita isi kemarin kajian minggu lalu dengan tahsin. Dan tepat bulan Juli, hari Jumat ini tepat bulan kelima Jumat kelima. Jadi memang waktunya hari ini tahsin. Sebelum kita mulai belajar kita pada sore hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang nun mati atau tanwin. Yang pertama kita pelajari hukum bacaan nun mati atau tanwin ada 5. Yang pertama idhar halqi, kedua idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab sama ikhfa. Minggu lalu kita sudah belajar tentang idhar halqi. Yang sekarang kita pelajari adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sebelum kita masuk materi baru, mungkin saya sedikit ingin bertanya tentang materi yang sebelumnya, tentang idhar halqi. Ada berapa ibu-ibu huruf idhar halqi? 6. Masya Allah, alhamdulillah masih ingat. Yang pertama ada huruf alif, ada huruf ha. Yang ketiga ada huruf kha. Keempat ada huruf ain. Kelima ghain. Terakhir huruf ha. Ya, jadi ada alif, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha. Ada 6 huruf. Apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu 6 huruf halqi ini, maka cara membacanya adalah jelas. Jadi tidak boleh didengung-dengungkan, harus dibaca dengan jelas. Alhamdulillah, insya Allah untuk materi yang kemarin tentang idhar halqi, insya Allah semua sudah pada paham dan hafal huruf-hurufnya apa. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang baru, materi selanjutnya. Yang pertama tentang idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Yang pertama idgham bi gunnah. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau mentasydidkan. Itu arti secara bahasa. Arti dari idgham. Bi gunnah artinya secara bahasa dengan mendengung. Bi itu artinya dengan, gunnah itu artinya mendengung. Jadi idgham bi gunnah memasukkan dengan mendengung. Itu arti dari idgham bi gunnah. Sekarang apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari idgham bi gunnah, ada 4. Ya, nun, mim, waw. Singkatannya yanmu.
Kalau kita lupa, kita ingat aja yanmu. Ada ya, ada nun, ada mim, ada waw. Cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf tersebut. Langsung kita praktekkan di contoh ini. Ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah, yaitu ya. Cara bacanya dimasukkan dengan cara mendengung. Berarti may yaqulu. Ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf, itu huruf ya. Hukum bacaannya adalah idgham bil gunnah. Cara membacanya dimasukkan lalu didengungkan. Dimasukkan dengan mendengung. May yaqulu. Harus dimasukkan. Maksudnya masuk tuh berarti dia masuk ke ya-nya. May yaqulu. May sudah masuk ke ya dengan gunnah. Jadinya may yaqulu. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Miu aliyu wala nasir. Ada hukum bacaan idgham bil gunnahnya. Apa tandanya, Ibu? Karena ada nun mati bertemu dengan waw. Dibacanya harus masuk dan dengan mendengung. Jadi miu sudah masuk dengan mendengung. Miu waliyu wala nasir. Miu masuk ke waw dengan mendengung. Miu waliyu wala nasir. Seperti itu. Sudah bisa dilanjutkan, Ibu? Nah, hukum bacaan idgham bil gunnah kita sudah ambil dua contoh tadi ini. Yang pertama nun mati bertemu ya, yang kedua nun mati bertemu dengan waw. Ini juga ada tanwin bertemu dengan waw. Ini tanwin, tandanya ada kasrotain bertemu dengan waw, sama. Waliyu wala nasir. Sudah? Nah, akan saya lanjutkan ke yang ketiga. Idgham bila gunnah. Untuk idgham bila gunnah sama, Ibu. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Bila gunnah dengan tidak mendengung. Bi artinya dengan, la tidak. Jadi bila gunnah dengan tidak mendengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara bacanya dia masuk tapi tidak mendengung. Langsung kita praktekkan di contoh. Ada nun mati bertemu dengan lam. Jadi huruf idgham bila gunnah hanya dua. Kalau yang idgham bil gunnah ada 4, kalau yang di idgham bila gunnah hanya 2. Hanya huruf lam sama ro. Cara bacanya nun mati bertemu lam, dia dimasukkan tapi tidak mendengung. Malam. Bukan malam, tidak, tapi masuk tapi tidak mendengung. Malam, bukan manlam. Nun matinya ini jadi nggak terbaca dia. Jadi kita langsung masukkan ke huruf lamnya. Malam, bukan manlam lah, tapi malam dan tidak mendengung. Jadi bukan
Malap, tidak tapi masuk tapi tidak mendengung. Jadi malam, pendek, ya, nggak dipanjang-panjangkan. Malam. Yang contoh kedua, ada nun mati bertemu dengan ro, sama, masuk tapi tidak mendengung. Ya, keseringan kalau seumpamanya mungkin sebelum kita belajar tajwid ini kita sering bacanya min robbihim, tidak, nunnya tidak terbaca, dia langsung masuk ke ro, mir robbihim. Kalau ada ayat potongan kata seperti ini di Al-Quran, kita sudah belajar, berarti hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Cara bacanya tidak boleh didengungkan, harus masuk tanpa dengung. Malam mir robbihim. Bagaimana? Alhamdulillah Ibu. Jadi kita ingat yang paling penting adalah hurufnya. Kalau idgham bil gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Kalau idgham bila gunnah ada 2, ada lam, ada ro. Sudah bisa kita lanjutkan lagi, Bu? Alhamdulillah. Sekarang kita boleh baca surah surah dari Al-Kafirun. Kita coba, karena Al-Kafirun insya Allah selalu kita baca ketika kita sholat sunnah qobliyah subuh. Sunnahnya kita dianjurkan untuk rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua bacaannya surah Al-Ikhlas. Jadi kita coba, kita praktekkan yang sudah kita pelajari ini ke surah Al-Kafirun. Kita awali dengan ta'awud. Wahid, ithnani, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dari surat Al-Kafirun ada atau tidak hukum bacaan tentang idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah? Ada atau tidak Ibu? Ada atau tidak? Ada di ya. Wala ana abidum ma'abattum. Itu hukum bacaannya idgham bi gunnah. Karena ada tanwin, tanwinnya itu dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu mim, maka hukum bacaannya idgham bi gunnah yang kita baca dengan cara memasukkan dengan mendengung. Wala ana abidum ma'abattum. Bidum masuk ke mim dan didengungkan dengan dengan mendengung. Wala ana abidum ma'abattum. Sudah? Insya Allah emang di surah Al-Qur'an hanya ada satu saja. Cuman di tempat ayat tadi wala ana abidum ma'abattum. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Insya Allah sore ini kita belajarnya hanya 2 ini. Kita belajarnya sedikit-sedikit tapi pasti. Insya Allah kita paham.
Takutnya nanti kalau banyak-banyak lupa untuk menghafal huruf-hurufnya. Jadi kita di tepat di nun mati atau hukum tentang nun mati atau tanwin kita sudah belajar 3. Ada 5, ada idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada ikhfa hakiki, ada iqlab. Kita sudah belajar 3. Tinggal 2 lagi, ikhfa dan iqlab. Kita mungkin ulangin sekali lagi Ibu biar hurufnya biar kita lebih hafal. Kita ulangin yang pertama dari idhar halqi. Idhar halqi ada hurufnya ada 6. Yang pertama ada alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6. Selanjutnya yang idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Bisa disingkat dengan yanmu. Biar kita ingat yanmu. Berarti itu ada ya, ada nun, ada mim, ada waw. Yang ketiga idgham bila gunnah ada lam, ada ro. Alhamdulillah, insyaallah kita dimudahkan dalam menghafal dan mengamalkan. Sebelum kita akhiri belajar kita, mungkin ada pertanyaan. Nanti sebelum kita akhiri, kita pada hari ini, kita nanti setelah maghrib, ada maghrib kita tepat masuk 1 Muharram. Jadi sebelum kita tutup belajarnya, insya Allah nanti kita akan doa akhir tahun. Dan nanti pada maghrib ibu sambung di rumah masing-masing baca doa awal tahun. Ada sudah di foto Ustazah. Doa awal tahun dan doa akhir tahun. Nanti mungkin ibu ada kertasnya. Kalau nggak ada bisa lihat di Google. Cari di Google. Sebelum kita mulai doanya, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah jelas semuanya ibu-ibu. Kita belajar pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah paham. Dan kita mudah untuk mempraktekannya sehari-hari kita dalam belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar. Sebelum kita akhiri belajar pada sore hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah dapat fotokopian, jadi akan dibagikan. Nanti mungkin bisa waktu maghrib. Tadi sudah baca Yasin kan? Nah, biasanya kalau mau doa tuh ada baca Yasinnya gitu. Ustadz tadi juga bilangnya, pesannya beliau baca Yasin 1 kali, setelah itu doa, baca doa. Sudah, saya akan baca, nanti setelah itu diikutin dengan ibu-ibu sama santri. Jadi saya baca dulu, setelah itu ibu-ibu bisa ikutin. Kita buka doa akhir tahun yang hanya kebagian. Yang nggak kebagian bisa buka di Google, atau enggak ya tadi ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanah mimma nahaitana anhu falam natub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta wa alaina ba'da qudratika ala uqubatina wa da'autana ila taubati minhu ba'da jur'atina ala ma'siyatika fa innana nastaghfiruka faghfir lana wa ma amilna fiha mimma tardahu wa wa'adtana alaihi thawab fanas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anna taqabbalahu minna wa la taqta' waja'ana minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.